Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Khazanatul Izzah dengan nomor NIM 214201880 dengan nomor absen 02 dari kelas 1C Akuntansi Manajemen Politeknik Negeri Malang. Saya akan menjelaskan proyek akhir yang saya kerjakan dari mata kuliah pengantar bisnis, yaitu bentuk usaha, bentuk kepemilikan usaha. Bentuk kepemilikan usaha sendiri ada 3 macam. Yang pertama, bentuk kepemilikan usaha di Indonesia. Yang kedua, bentuk usaha non-perseorangan. Yang ketiga, bentuk usaha perseorangan. Saya akan menjelaskan tentang bentuk kepemilikan usaha di Indonesia terlebih dahulu. Bentuk kepemilikan usaha di Indonesia itu ialah perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh negara sendiri dan macam-macamnya. Ada banyak jenis badan usaha di Indonesia yang sering kita temui. Yang pertama yaitu koperasi. Koperasi sendiri merupakan suatu badan usaha dengan didasari atau yang didasari oleh asas-asas kekeluargaan. Organisasi ekonomi ini biasanya dioperasikan untuk kepentingan bersama. Koperasi merupakan sebuah badan usaha di bidang ekonomi yang dimiliki atau dioperasikan oleh para anggotanya yang memiliki tujuan atau kepentingan yang sama dalam bidang ekonomi. Yang kedua ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Nah, BUMN sendiri memiliki beberapa macam. Yang pertama, Perjan. Perjan itu perusahaan jawatan. Perusahaan merupakan Perjan merupakan BUMN yang budgetnya termasuk dalam APBN. APBN sendiri ialah anggaran pendapatan dan belanja negara. Perjan memiliki tujuan membuat sejahtera masyarakat melalui pengabdian dan pelayanannya. Hal tersebut dilakukan tanpa mengabaikan poin-poin esensi dan efektivitas ekonomi serta pelayanannya yang baik. Namun, saat ini BUMN tidak memiliki perjan, tidak ada badan usaha yang bisa digolongkan perjan karena badan-badan usaha yang sebelumnya sudah dialihkan menjadi badan hukum atau badan usaha. Yang kedua, Persero. Persero ialah perusahaan perseroan. Sebuah perusahaan memiliki sebuah perusahaan milik negara yang memiliki bentuk perseroan terbatas. Perusahaan tersebut bertujuan untuk mengejar keuntungan dengan saham yang seluruhnya atau sebagiannya minimum itu 51% dengan kepemilikan di atas nama negara Republik Indonesia. Yang ketiga ada Perum. Perum itu ialah perusahaan umum. Perum merupakan perusahaan yang kepemilikannya sepenuhnya dimiliki oleh negara. Perum memiliki tujuan untuk kemanfaatan dalam hal yang umum, baik dalam bentuk jasa ataupun barang. Kegiatan perusahaan umum juga harus memperhatikan kualitas serta keuntungan dengan asas pengelolaan perusahaan. Dan yang ketiga macam dari perusahaan yang ada di Indonesia yaitu BUMS. BUMS ialah badan usaha milik swasta. Seperti namanya, BUMS ini adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. BUMS didirikan dengan tujuan mencari keuntungan dalam mengembangkan usaha. BUMS memiliki dua jenis diantaranya. Yang pertama, badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Badan usaha swasta dalam negeri adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat dalam negeri. Sedangkan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat yang bukan warga negara Indonesia itu disebut dengan badan usaha swasta asing. Ada dua contoh. Yang pertama,
Commanditaire Phenotype atau CV. Yang kedua, perusahaan persorangan atau PO. Nah, perusahaan perseroan atau perusahaan non-perseorangan. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan ini. Perusahaan ini memiliki kegiatan yang memerlukan modal yang sangat besar yang tidak dapat disediakan oleh orang-orang atau sekumpulan orang yang saling mengenal satu sama lain. Bagaimana jalan keluarnya? Lalu jalan keluarnya dalam mengatasi masalah ini yaitu dengan mengumpulkan modal dengan cara menjual saham kepada masyarakat yang berminat untuk membelinya. Nah, pergolongan perseroan ini dapat dibedakan kepada dua golongan, yaitu yang pertama perusahaan publik, yang kedua perusahaan privat. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perusahaan publik. Apa itu perusahaan publik? Perusahaan publik adalah perusahaan yang sahamnya dijual ke masyarakat melalui pasaran saham. Sedangkan perusahaan privat ialah perusahaan yang menjual saham-sahamnya secara privat atau tidak menggunakan pasar saham. Pada umumnya, saham tersebut dijual kepada orang-orang yang hanya dikenal-kenal saja. Nah, perbedaan kedua perusahaan ini dengan perusahaan kongsi apa? Baik, saya akan menjelaskan perbedaannya. Yang pertama, ada dua perbedaan. Yang pertama ialah ada kalanya perusahaan ini dipimpin oleh manajer profesional dan bukan pemilik perusahaan tersebut. Yang kedua, semua pemiliknya atau semua pemiliknya yaitu pemilik saham mempunyai limited liability. Yaitu apa limited liability? Limited liability adalah tanggung jawab terhadap hutang-hutang perusahaan terbatas kepada nilai saham yang dimilikinya. Kepemilikan usaha. Pada setiap masa, kepemilikan pada setiap masa kepemilikan dapat melepas kepemilikannya ke atas suatu usaha dengan menjual saham yang dimilikinya atau kepemilikan seorang atas perusahaan akan menjadi semakin penting apabila banyak saham perusahaan yang dibelinya di pasar. Kebaikan perseroan. Kebaikan perseroan atau kebaikan usaha non-persorangan, yaitu yang pertama, tanggung jawab yang terbatas. Sebagai pemilik pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang ia miliki atau ia bayarkan kepada perusahaan. Dan yang kedua itu, saham perusahaan mudah ditunaikan melalui saham yang ia beli, dapat dengan mudah melepas kembali hak kepemilikannya. Yang ketiga, lebih mudah memperoleh modal. Perusahaan perseroan memiliki informasi yang sangat lengkap mengenai keadaan keuangannya, kapasitas produk, dan penjualannya perusahaan tersebut. Pengelolaannya lebih profesional karena pemilik tidak secara langsung mengolah perusahaannya. Pemilik menunjuk pemimpin untuk menjadi pemimpin perusahaan yang biasanya diambil dari golongan profesional dalam bidang yang bersangkutan. Keburukan perseroan. Selain memiliki kebaikan, sebuah perusahaan perseroan itu memiliki keburukan. Yang pertama ialah pendiriannya lebih kompleks. Yang kedua, 2 kali membayar pajak. Yang ketiga, peraturannya harus ditaati. Yang keempat, sukar merahasiakan kegiatan perusahaan dan dapat mengurangi motivasi pekerja. Perusahaan persorangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan persorangan. Perusahaan persorangan dengan perusahaan
perseroan itu sangat berbeda. Apa bedanya? Bedanya itu perusahaan perseorangan itu perusahaan yang dimiliki oleh satu individu, sedangkan perusahaan perseroan atau non perseorangan itu perusahaan yang dikelola secara bersama-sama dengan melalui menjual saham. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu individu, akan tetapi dalam praktek usaha ini kerap kali merupakan perusahaan keluarga, yaitu perusahaan yang menggunakan atau sebagian anggotanya untuk menjalankan perusahaan tersebut. Seringkali suami istri terlibat dalam menjalankan badan usaha tersebut. Perusahaan perseorangan memiliki kebaikan atau perusahaan perseorangan memiliki kebaikan, yaitu macam-macam kebaikan perusahaan perseorangan apa aja. Yang pertama, mudah didirikan. Setiap orang dapat mendirikan perusahaan tersebut. Perusahaan ini seringkali tidak usah atau tidak perlu mendapatkan izin dari lembaga pemerintahan untuk menjalankannya. Dan yang kedua, modal memulai usaha kecil. Modal memulai usaha kecil seperti yang telah dikatakan perusahaan perseorangan cenderung merupakan perusahaan kecil yang didirikan dengan menggunakan tenaganya sendiri atau diikut sertakan oleh keluarganya. Yang ketiga, pengelolaannya lebih fleksibel. Pemilik perusahaan dapat menentukan sendiri jam kerjanya dan juga dapat menentukan keputusannya sendiri. Kerahasiaan perusahaannya lebih terjamin. Kerahasiaan perusahaannya terjamin sebagaimana perusahaan yang dilakukan sendiri dan seluk-beluknya dapat dirahasiakan oleh mereka sendiri. Namun, perusahaan perseorangan ini memiliki kelemahan. Nah, kelemahannya ialah pertanggungjawabannya tidak terbatas. Maksud dari pertanggungjawabannya tidak terbatas ialah apabila perusahaan mengalami atau memiliki hutang, maka tanggung jawab ini tidak hanya terbatas oleh kekayaan perusahaan saja, akan tetapi perusahaan ini juga meliputi kekayaan pribadi yang dimiliki oleh pemiliknya. Nah, yang kedua itu modal terbatas. Modal terbatas apa sih maksudnya? Modal yang dimiliki perusahaan ini sangat-sangat terbatas karena modal perusahaan perseorangan ini dimiliki karena modal perusahaan perseorangan ini berasal dari kekayaan pemilik usaha. Yang ketiga, kualitas manajerial. Kualitas manajerial dan kualitas pekerja yang sangat-sangat terbatas. Mengapa? Karena pemilik usaha belum tentu memiliki skill atau pengetahuan dalam usaha yang sedang ia jalankan atau tentang usaha yang sedang ia dirikan. Yang keempat ialah kelangsungan operasi perusahaan terbatas. Apabila ia ingin bekerja atau ingin memiliki kerja sampingan dari perusahaan lain, maka ia harus siap untuk menerima kenyataan bahwa perusahaannya itu harus dibubarkan atau harus berhenti. Contoh-contoh dari perusahaan perseorangan itu biasanya usaha-usaha kecil atau UKM, usaha kecil menengah, seperti bengkel, penatu, salon kecantikan, rumah makan, persewaan komputer dan internet, toko kelontong, tukang bakso keliling, dan pedagang asongan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya mempresentasikan secara langsung tentang tugas yang saya kerjakan.
Kurang lebihnya dari penjelasan atau tutur kata saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.